Halo guys, kembali lagi bersama gue Nandi. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film yang paling banyak di request, yaitu Piranha 3D di 2012. Tidak pernah lupa, gue selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Saat film dimulai, kita pun langsung dialihkan kepada sebuah tragedi yang sempat terjadi di Danau Victoria pada tahun 2010. Insiden mencekam yang disebabkan oleh ikan-ikan piranha itu membuat Danau Victoria tidak lagi terjamah oleh manusia serta dibiarkan terbengkalai begitu saja. Yang dimana, setelah tragedi tersebut, keberadaan para piranha yang berusia 20 juta tahun itu pun tidak lagi diketahui. 2 tahun berlalu, kini kita dialihkan kepada sebuah aktivitas dari 2 orang pria yang sedang mencari ikan lele di dalam Danau Cross. Dikarenakan mereka berdua harus dagang pada esok malam, pria itu pun nekat masuk ke dalam danau tanpa adanya persiapan terlebih dahulu. Tapi siapa sangka bukannya ikan lele yang mereka temukan, salah satu pria malah nggak sengaja melihat kumpulan telur ikan yang tidak pernah mereka lihat sebelumnya. Bahkan tidak jauh dari telur itu terdapat bangkai kerbau yang sudah begitu membusuk serta mengeluarkan bau tidak sedap. Ya sialnya, ternyata mereka berdua baru saja mendatangi sarang dari ikan-ikan piranha. Dan kedatangan mereka pun membuat ikan-ikan itu kompak untuk menyerbu mereka tanpa ampun. Kemudian, scene beralih lagi kepada acara pembukaan dari sebuah kolam renang yang bernama Big Wet. Kolam renang ini sendiri dimiliki oleh seorang pria bernama Chad beserta seorang gadis muda bernama Maddie. Akan tetapi, tindakan Chad yang semena-mena pun membuat Maddie langsung geram pada saat itu setelah ia sadar kalau Chad juga akan membuat kolam baru khusus orang dewasa. Ketidaksetujuan Maddie juga tidak ditanggapi oleh Chad, yang dimana Chad akan terus merampungkan rencana ini secepat mungkin. Ketika malam hari, Maddie sengaja mengadakan pertemuan bersama teman lamanya yang bernama Ashley dan juga Selby. Tidak hanya bertiga, Ashley sengaja membawa pacarnya yang bernama Travis, begitu juga dengan Selby yang sudah menyambut kedatangan sang kekasih yang bernama Josh. Setelah ditinggal oleh kedua temannya, Maddie yang sendirian pun sengaja didatangi oleh mantan pacarnya yang bernama Barry dan juga Kylie. Dengan perbedaan profesi dan juga postur, Kylie jauh lebih direspon oleh Maddie daripada Barry yang harus termenung sendirian. Wet. I love the water. Hey, let's take off all our clothes and go swimming. Oh, right. Sorry. Di sisi lain, Selby bersama Josh lagi asik berendam berduaan di dalam Danau Cross yang kebetulan sangat-sangat dekat dengan posisi mereka. Sayangnya, pada saat berendam, Selby merasa seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam kemaluannya dan mereka pun langsung bergegas pergi pada saat itu. Jelas, kondisi tersebut sangat berbeda dengan Ashley bersama Travis yang sedang berdoa sebelum bermesraan secara diam-diam. Demi melancarkan aksinya ini, mereka sengaja memilih spot yang paling jauh dari jangkauan orang-orang. Saking jauhnya, Travis merasa pasrah aja ketika Ashley sengaja memborgol tangannya yang tidak lagi bisa bergerak banyak. Namun tidak ada yang menyangka perbuatan haram ini langsung menjerumuskan mereka kepada malapetaka yang tidak terpikirkan sama sekali. Lebih jelasnya sih, kaki si Travis malah nggak sengaja menendang tuas dari rem tangan yang berujung mobil itu harus bergerak ke arah danau. Di saat itu jugalah mereka berdua langsung panik dalam seketika, apalagi keberadaan kunci borgolnya Travis tidaklah ditemukan oleh Ashley. Ya sudah bisa ditebak ya, nggak butuh waktu lama sepasang kekasih ini harus bertemu dengan ajal mereka masing-masing akibat perbuatan senonoh. What are you doing? What are you doing? Help!
Ketika hari berganti, Barry yang juga bekerja sebagai pembersih kolam pun harus dibikin ketawa dengan tingkah laku dari rekan kerjanya yang bernama Dave. Kelucuan ini memang terus dilakukan Dave setiap harinya, apalagi setelah ia tidak sengaja melihat Shelby yang malah muntah secara tiba-tiba. Hanya saja, untuk kali ini tidak akan ada lagi kelucuan di antara mereka semua. Setelah Kylie bersama polisi yang lain mulai mengangkut mobilnya Travis yang tercebur ke dalam danau. Naasnya, keberadaan Travis bersama Ashley sama sekali tidak terlihat di dalam mobil tersebut, alias mereka berdua sudah menjadi santapan bagi piranha di dasar danau. Jelas, kabar ini pun langsung menyebar dengan cepat sampai Shelby sendiri tidak lagi sanggup untuk mendengarnya lebih lanjut. Hal ini juga membuat Maddie harus menemani temannya itu untuk curhat colongan tepat di pinggir Danau Cross. Dan lagi-lagi, gerakan kakinya Shelby pun mulai memancing gerombolan piranha untuk beraksi siang-siang bolong kayak begini. We have to get off this thing right now. Hurry! Come on, Shelby! Help me grab my hand. Quick, come on, I got you. Untung saja, peristiwa pada siang itu tidak benar-benar membuat Shelby bersama Maddie tewas, melainkan mereka berdua berhasil membunuh salah satu piranha yang sudah sangat lapar. What is this thing? What the f*** is that? Oh, Is that a fucking piranha? Demi mendapatkan informasi lebih lanjut, Barry yang baru saja melihat video dari seorang pria di YouTube pun langsung mengajak Kylie beserta Maddie mendatangi rumah dari pria tersebut. Yang dimana setelah melewati perjalanan cukup jauh, bertemulah mereka dengan seorang pria tua bernama Goodman. Sehari-harinya, Goodman ini sangatlah fokus terhadap segala penelitian yang terkait dengan ikan piranha. Baik itu piranha jenis terbaru maupun piranha-piranha yang sudah terbentuk sejak 20 juta tahun lalu. Goodman meyakini bahwa piranha yang satu ini akan semakin pintar dari tahun ke tahunnya. Serta mereka juga mampu berevolusi seiring memburuknya kondisi alam sekitar kita. Dalam penemuan terbarunya, Goodman melihat dengan mata kepala sendiri kalau ikan-ikan itu bisa hidup di berbagai macam jenis air, termasuk air berkaporit sekalipun yang ada di kolam renang. Pada situasi yang berbeda, Shelby yang masih sedih dengan kepergian Ashley mulai merayu-rayu Josh untuk bermesraan dengan dirinya. Ya bisa ditebak, tanpa perlu pikir panjang, Josh pun langsung mengiyakan ajakan senonoh itu. Yang sialnya, tanpa pernah ia sangka sama sekali, Josh mulai merasakan ada sesuatu yang menggigit Mr. P-nya. Alhasil, tidak ada cara lain lagi bagi seorang Josh selain memotong burungnya dengan sebuah pisau dapur. Josh, what do you... Josh? Setelah itu, scene langsung berganti lagi dengan menunjukkan Kylie beserta Chad yang sedang bernegosiasi terkait rencana di kolam renang. Belum diketahui pasti rencana apa yang akan dilakukan oleh Chad, tapi yang jelas Kylie sudahlah menjadi polisi korup pada malam tersebut. Singkat waktu, Barry bersama Maddie yang lagi asik mengobrol pun secara tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan Shelby yang sudah bersimbah darah. Seketika itu jugalah mereka langsung mendapatkan kabar terkait seekor ikan piranha yang sudah menghancurkan masa depannya Josh dalam 1 menit. Esok harinya, peresmian atas dibukanya kolam renang dewasa pun sudahlah dimulai dengan penuh antusias. Seluruh orang yang hadir merasa tidak sabar untuk segera berenang di kolam yang paling baru itu. Termasuk bagi seorang deputi sheriff bernama Fallon yang tidak lagi memiliki kaki karena sebuah tragedi yang terjadi di Danau Victoria pada 2 tahun lalu.
Tapi ternyata di balik kemeriahan tersebut, Maddie pun menyadari kalau Chad sudah bertindak licik dengan cara menyedot air yang ada di danau sebagai air tambahan untuk kolam barunya. Luar biasanya lagi, Chad sama sekali tidak percaya akan adanya bahaya yang bisa terjadi. Walaupun ia sudah diperingatkan oleh Maddie akan keberadaan piranha yang bisa berenang di air berkaporit sekalipun. Namun apa boleh buat, aksi itu tidak lagi bisa dibendung oleh Maddie yang kini langsung merasa panik dalam sekejap. Ditambah lagi, pada saat itu terdapat seorang anak laki-laki yang terlihat memiliki luka di kakinya setelah ia terpleset di pinggir kolam. Yang sudah jelas, luka tersebut akan menjadi daya tarik bagi para piranha untuk beraksi secara liar di dalam kolam renang. Sialnya, tindakan baik Maddie pada saat itu malah dihentikan oleh Kylie yang sudah disogok dengan lembaran uang. Ya emang benar-benar sih, udah tahu situasi kayak begini, dia malah melarang Maddie untuk mengevakuasi para pengunjung. Alhasil kejadian tragis pun tidak lagi bisa dihindari, yang berujung seluruh air di kolam renang langsung berubah menjadi merah dalam sekejap. Dalam situasi kayak begini, Chad pun mulai menyesal atas ketidakpercayaannya kepada Maddie, yang dimana ia tidak akan bertanggung jawab sedikit pun serta memutuskan untuk kabur secepat mungkin. Namun ternyata, aksi tidak bertanggung jawab itu pun langsung terbalaskan secara lunas. Dibayarnya juga tidak tanggung-tanggung dan menyebabkan kepala Chad harus lepas begitu saja. Di sisi lain, Maddie langsung menyuruh Barry untuk membuka pipa pembuangan pada saat itu demi membuat kolam renang tersebut mulai kering secara perlahan. Memang sih, dari idenya Maddie, beberapa ikan piranha berhasil tersedot juga ke dalam pipa pembuangan. Tapi celakanya, Maddie masih harus bergelut dengan beberapa ikan lagi di dalam kolam tersebut yang berujung Barry langsung turun tangan untuk menyelamatkannya. Sedangkan Kylie sendiri nggak bisa berbuat banyak dan ia hanya mampu melihat tragedi ini dengan rasa menyesal yang luar biasa. Saking menyesalnya, ia berniat untuk mengangkat beberapa jasad yang kini sudah tidak berbentuk lagi wujud tubuhnya. Dan di saat yang bersamaan, Dev pun gak mau lagi pikir panjang sampai-sampai ia sengaja menuangkan klorin ke pipa kolam renang serta membuang korek api ke dalamnya. Hal itu pun langsung menyebabkan berbagai ledakan di setiap kolam serta membuat ikan-ikan piranha yang tersisa tidak lagi mampu menyerang para pengunjung. Ditambah, Kylie alias si polisi korup pun harus tewas secara tragis setelah sebuah alat pembersih kolam malah terjatuh ke arahnya. Ya itulah ya, namanya juga karma, cepat atau lambat pasti akan dirasakan. Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita dari film Piranha 3D di 2012. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.